Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bararatul Azma, Prodi PGMI semester 8 Unit 2. Di sini saya akan memaparkan materi kelas 4 MI atau SD, yaitu mengenai operasi hitung bilangan. Nah, apa sih yang dikatakan dengan operasi hitung bilangan? Nah, operasi hitung bilangan yaitu merupakan suatu pekerjaan atau tindakan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagikan. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan operasi hitung bilangan, yaitu menjumlahkan, mengurangkan, membagikan, dan mengalihkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengurutkan bilangan. Nah, apa yang dikatakan dengan mengurutkan bilangan? Nah, mengurutkan bilangan merupakan urutan dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Begitu juga sebaliknya, dari yang terbesar hingga ke terkecil. Urutan bilangannya itu harus sesuai, tidak ada yang angkanya itu ditinggalkan. Contohnya dari yang terkecil ke terbesar 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Angka yang terbesar ke terkecil contohnya seperti angka 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itulah yang dikatakan mengurutkan bilangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang memahami nilai tempat. Nah, apa sih yang dikatakan dengan memahami nilai tempat? Nah, biasanya jika kita berhitung pasti kita memulai dari angka terkecil dulu seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Maka bilangan-bilangan yang lebih besar dari angka 9 merupakan gabungan dari angka 1 sampai 9. Contohnya aja seperti angka 10, satunya itu disebut dengan puluhan dan nolnya itu disebut dengan satuan. Misalnya angka 12, satunya itu disebut dengan puluhan dan duanya itu disebut dengan satuan. Contohnya lagi angka 25, duanya itu disebut dengan puluhan dan limanya itu disebut dengan satuan. Dan misalnya angkanya itu sudah mencapai ratusan, contohnya seperti 125, satunya itu disebut dengan ratusan, duanya itu disebut dengan puluhan, dan limanya itu disebut dengan satuan. Dan jika angka sudah mencapai ribuan, contohnya seperti 1897, maka satunya itu disebut dengan ribuan, delapannya itu disebut dengan ratusan, sembilannya itu disebut dengan puluhan, dan tujuhnya itu disebut dengan satuan. Nah, jadi itulah yang dibilang dengan memahami nilai tempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan. Apa sih yang dikatakan dengan membandingkan bilangan? Nah, yang dikatakan dengan membandingkan bilangan yaitu menentukan apakah suatu bilangan itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi kalau kita membandingkan bilangan, kita harus tahu nih lambang-lambangnya. Contohnya seperti lambang ini. Nah, ini adalah lambang lebih besar dan ini adalah lambang lebih kecil. Nah, sebagai contoh kita memakai lambang lebih besar dulu. Nah, bagaimana cara menggunakan lambang lebih besar ini? Yaitu dengan cara kita harus mengetahui angka satunya ini lebih besar daripada angka yang satunya lagi. Contohnya seperti angka 8 lebih besar daripada angka 7. Angka 9 lebih besar daripada angka 8. Angka 9 lebih besar daripada angka 7. Nah, jadi seperti inilah cara kita menggunakan lambang lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas lambang lebih kecil. Bagaimana cara menggunakan lambang lebih kecil? Sama juga seperti kita menggunakan lambang lebih besar tadi, cuman ini kita harus membandingkan angka yang kecil. Contohnya seperti angka 8 lebih kecil daripada angka 10. Angka 12 lebih kecil daripada angka 13. Angka 20 lebih kecil daripada angka 21. Nah, jadi seperti itulah cara kita menentukan lambang lebih besar maupun lambang lebih kecil. Mudah sekali kan cara menentukan lambang lebih besar dan lambang lebih kecil.
kecil. Nah, jadi sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.